Selamat pagi semuanya. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengolahan minuman pangan fungsional. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu ada Alessandro Piero, Cindy Tamara, Diva Renastika, GF Shiva, Masdratul Aulia, Marsha Hajarani, Safa Hairunisa, Yang Felicia, Dede Kurniawan, dan Evander Wondrix. Yang pertama, pendahuluan. Minuman untuk pasar makanan kesehatan disebut fungsional atau minuman nutraceutical. Mengandung bahan bioaktif yang menawarkan manfaat kesehatan. Pasar minuman nutraceutical diproyeksikan tumbuh sebesar 52% menjadi 87,740 dolar juta antara tahun 2011 dan 2016 berdasarkan BCC Research 2011. Amerika Serikat adalah negara teratas dalam hal penjualan fungsional minuman. Faktor yang menghasilkan pertumbuhan adalah tren konsumen yang meningkat, minat tinggi dari produsen dengan margin yang lebih tinggi, dan kesadaran konsumen tentang repertoar yang berkembang. Kemudian, tren konsumen dalam konsumsi minuman fungsional. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika formulasi minuman fungsional adalah menentukan jenis minuman yang mengandung bahan bioaktif untuk membuat klaim fungsional. Hal ini bergantung pada yang pertama, tren konsumen saat ini terhadap kesehatan yang menentukan pilihan minuman mereka merupakan faktor penting. Yang kedua, konsumen menunjukkan kecenderungan untuk makan makanan alami dan organik. Dan yang ketiga, usia konsumen penting dalam memutuskan klaim fungsional mana yang harus ditambahkan ke jenis minuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada segmen minuman fungsional, di mana ada 7 segmen minuman fungsional. Yang pertama adalah minuman energi, di mana minuman energi ini biasanya dikaitkan dengan manfaat fungsional dari peningkatan energi. Uh, uh, Kalangan yang biasanya mengonsumsi minuman ini itu berusia sekitar 18-34 tahun, di mana minuman energi biasanya terdiri dari kafein sebagai bahan fungsional utamanya. Lalu juga ada beberapa bahan-bahan lain. Nah, karena tadi ada kafein dan juga ada bahan namanya guarana, maka ada uh, tantangan juga untuk formulator untuk membuat minuman energi yang enak dan menutupi rasa pahitnya. Lalu untuk minuman yang kedua yaitu minuman olahraga, di mana minuman olahraga uh, tidak terlalu beda jauh dengan minuman energi, di mana dia juga meningkatkan energi. Tapi ini lebih spesifik, biasanya digunakan pada atlet-atlet atau orang-orang yang suka berolahraga gitu. Namun kemudian ditemukan bahwa minuman olahraga memiliki kandungan gula yang tinggi dengan adanya sirup jagung fruktasa tinggi atau HFCS itu. Lalu ada perusahaan besar dari Amerika yang dia terus mengganti HFCS dengan gula biasa dan juga nanti akan menggunakan stevia itu. Lalu untuk air minum kemasan fungsional itu awalnya sukses karena orang-orang merasa bahwa minuman ini adalah minuman yang tidak terlalu berat dan memiliki banyak manfaat dengan adanya tambahan vitamin dan mineral itu. Lalu konsumen merasakan ada banyak manfaat yang bisa diambil. Lalu untuk minuman susu ini termasuk segmen yang sudah lama ada, itu segmen tradisional, berbeda dengan 3 yang sebelumnya saya sebutkan, di mana itu adalah segmen-segmen minuman yang lebih baru gitu. Lalu untuk susu, dia merupakan segmen pasar terbesar kedua, di mana tantangannya itu menghilangkan kelebihan gula dan membersihkan daftar bahan, yaitu penggunaan bahan-bahan buatan. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah jus atau minuman buah dan sayur. Ini awalnya agak turun trennya karena minuman ini mengandung banyak karbohidrat. Lalu orang kan minum jus
atau minuman buah dan sayuran itu untuk mendapatkan vitamin dan karbohidrat, tapi karena yang kita tahu tadi muncul juga ada minuman energi, ada minuman yang disempurnakan tadi. Nah, itu kan sudah mengandung vitamin dan mineral di mana itu sudah dirasa dapat memenuhi. Jadi tren untuk jus minuman atau sayuran ini agak menurun gitu. Lalu untuk teh, teh itu sudah lama juga merupakan segmen yang tradisional juga, eh, di mana dia terkenal dalam adanya antioksidan dalam polifenol teh gitu. Nah, tapi sebuah studi juga menunjukkan bahwa jumlah polifenol itu muka dalam teh terlalu rendah untuk memberikan manfaat kesehatan. Lalu ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa segmen baru yaitu pencampuran antara teh dan jus buah itu merupakan segmen baru yang lumayan menjanjikan gitu. Lalu terakhir ada segmen kopi, di mana kopi merupakan sumber energi bagi konsumen. Banyak juga yang mengonsumsi kopi, terutama bagi kalangan usia 35 tahun ke atas gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, seperti yang tadi sudah sempat disebutkan bahwa minuman fungsional ini erat kaitannya dengan manfaat kesehatan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa minat masyarakat terhadap minuman fungsional ini tidak hanya ditentukan oleh manfaat kesehatan yang dapat diberikan saja, namun juga berkaitan dengan rasa. Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh International Food and Information Council Foundation dan juga penelitian yang dilakukan oleh Mintel, di mana ditunjukkan bahwa rasa merupakan faktor utama dalam membeli dan juga memilih minuman fungsional. Nah, meskipun begitu, terdapat suatu dilema antara kalori dan juga rasa. Penelitian oleh Mintel pada orang Amerika Serikat yang berusia lebih dari 18 tahun menunjukkan hasil yang bertentangan antara kalori dan juga rasa minuman fungsional, karena pada dasarnya rasa ini ditentukan oleh kandungan gula di dalam minuman fungsional. Akan tetapi, kandungan gula yang terlalu berlebih juga dapat mengganggu manfaat kesehatan yang dapat diberikan oleh minuman fungsional tersebut. Di mana 44% orang menyatakan apabila minuman fungsional mengandung terlalu banyak gula, bahkan gula alami, dia tidak akan meminumnya. Kemudian 48% orang lainnya menganggap bahwa minuman fungsional yang mengandung HFCS seperti yang tadi sudah sempat disinggung juga itu tidak sehat. Kemudian 58% orang menyatakan bahwa minuman diet memiliki rasa yang tidak enak dibandingkan dengan minuman non-diet. Meskipun begitu, kalori dari minuman diet ini sendiri lebih rendah seperti itu. Kemudian yang terakhir, 32% orang menyatakan bahwa mereka jarang mengonsumsi minuman diet karena adanya kandungan pemanis buatan yang tidak sehat. Dihadapkan dengan dilema antara kalori dan rasa tersebut, maka diperlukan suatu solusi di mana pengurangan kalori minuman fungsional dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah gula atau juga dengan mengganti dengan pemanis rendah kalori seperti stevia. Namun, penghilangan kandungan gula dalam minuman fungsional dapat menyebabkan beberapa permasalahan. Yang pertama itu berkurangnya sensasi mouthfeel of full sugar karena adanya penghilangan gula yang mengurangi jumlah padatan terlarut. Kemudian juga menyebabkan ketidakseimbangan antara rasa manis dan juga keasaman. Dan yang terakhir, mempengaruhi rasa dan sensasi minuman fungsional karena jumlah padatan terlarut yang kurang itu dapat meningkatkan volatilitas dari komponen nonpolar dan juga mengurangi volatilitas dari komponen polar yang berpotensi tadi mempengaruhi rasa dan juga sensasi minuman fungsional. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, jadi di sini ada pemanis berbasis stevia. Nah, tadi beberapa juga sempat disinggung juga. Konsumen itu melihat pemanis buatan itu sebagai tidak bagus buat kesehatan, tetapi pengen
pengen juga pilihan alami yang rendah kalori, yang rasanya itu seperti gula biasa. Pemanis berbasis stevia ini dapat memainkan peranan penting dalam minuman ini karena senyawa tersebut memberikan sudah dikenal luas secara global gitu. Jadi tanaman stevia ini aslinya asal Paraguay. Jadi menghasilkan beberapa glikosida steviol yang lebih manis daripada sukrosa. Bahkan Badan Kesehatan Kanada itu telah mencantumkan 9 glikosida steviol yang dianggap sebagai bahan tambahan pada makanan. Oke, namun ada 2 glikosida ini, salah satunya adalah stevioside dan ribodioside A. Nah, ini menarik untuk dipelajari karena mereka dua itu konstituen manis utama dari tanaman stevia, walaupun Reb A itu atau tadi ribodioside A itu lebih kuat rasanya daripada stevioside. Nah, beberapa perusahaan besar seperti Coca-Cola dan Pepsi, mereka juga memperkenalkan pemanis berbasis Reb A mereka sendiri. Nah, karena mereka dua itu memainkan peranan yang besar untuk minuman-minuman gitu. Jadi ilmuwan itu diharapkan bisa mengeksplorasi juga formulasi minuman fungsional ini dengan Reb A sebagai pemanis. Oke, selanjutnya. Oke, jadi rasa ini perlu dari sekedar rasa. Nah, tadi juga disinggung juga ada minuman fungsional itu beberapa itu menghasilkan bau yang tidak sedap ataupun rasanya yang kurang disukai. Jadi perlunya lebih dari sekedar rasa ini diperlukan tujuan ganda, yaitu menawarkan rasa yang diinginkan secara keseluruhan, disukai konsumen, serta menutupi rasa atau bau yang tidak sedap yang berasal dari bahan yang ditambahkan. Nah, misalnya itu beberapa bahan itu memiliki rasa tidak enak, protein kedelai, kafein, polifenol, kalsium, dan beberapa vitamin B. Demikian juga itu masuknya beberapa unsur lain seperti protein, whey, minyak ikan, dan vitamin B1 yang menimbulkan bau yang tidak sedap pada minuman. Oke, jadi aplikasi rasa ini harus dilakukan sebagai setelah parameter bahasa itu telah ditentukan. Nah, faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga sebelum menambah rasa itu menentukan jumlah kalori, rasa keseluruhan, bahan bioaktif, stabilitas, dan lain-lain. Nah, jadi itu sebagian produk yang stabil di rak memiliki pH rendah untuk menghindari mikroba kontaminan. Nah, itu ada tantangannya sendiri karena beberapa bahan seperti epigalokatesin galate itu yang ditemukan dalam teh hijau itu semakin pahit seiring dengan penurunan pH. Ada juga dimasukkannya beberapa protein dalam minuman RTD pH tinggi itu teknik prosesnya lebih susah dan sebagai hasilnya menghasilkan
ketidaksukaan seperti pahit, gosong, sulfa, pedas, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, peracik atau formulator minuman ini perlu bekerja sama dengan ilmuwan dalam hal rasa untuk mengatasi masalah-masalah ini. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pertimbangan regulasi sehubungan dengan bahan dan klaim dari minuman fungsional. Next. Seperti yang telah disebutkan tadi, minuman fungsional itu kan memiliki bahan bioaktif yang memiliki efek terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, proses produksinya sendiri itu ada pengawasan dan regulasi khusus dari Badan Pengurus Makanan seperti BPOM di Indonesia dan juga FDA di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pembuat atau produsen minuman fungsional harus menaati pedoman peraturan termasuk jenis bahan-bahan bioaktif tertentu, klaim fungsional pada kemasan, serta melakukan penelitian dan pengujian pada bahan bioaktif terhadap efeknya pada kesehatan manusia. Next. Di sini ada regulasi minuman fungsional secara umum ada 3. Yang pertama yaitu jenis bahan bioaktif tertentu yang biasanya setiap negara itu berbeda. Misalnya di Indonesia sendiri, BPOM telah tidak memperbolehkan zat seperti aloin, asam agarap, beta-asaron, dan lain-lain untuk ditambahkan secara langsung pada minuman fungsional. Maka di Indonesia zat-zat tersebut dihindari dan tidak digunakan. Kemudian ada jumlah bahan bioaktif yang digunakan, itu juga setiap negara dan setiap wilayah juga berbeda. Misalnya juga di Indonesia BPOM hanya memperbolehkan kandungan kafein dalam produk minuman fungsional itu sebesar 50 mg per sajian atau 150 mg per hari. Kemudian ada klaim atas minuman juga harus mengikuti pedoman peraturan di negara atau wilayah tertentu. Misalnya seperti di Amerika Serikat sendiri, minuman fungsional itu tidak boleh mengklaim untuk menyembuhkan atau merawat penyakit tertentu. Jadi minuman fungsional sendiri itu klaimnya harus untuk mencegah atau mengurangi resiko dari suatu penyakit terhadap kesehatan manusia. Next. Kemudian selanjutnya ada manfaat fungsional dan bahan bioaktif yang diinginkan. Next. Biasanya konsumen mengonsumsi minuman fungsional untuk alasan berbeda dan dapat bervariasi, misalnya untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu hingga menikmati manfaat umum seperti menjaga kesehatan atau menjaga imun tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Untuk kandungan bioaktif dari dalam minuman fungsional sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan diagram yang menunjukkan kandungan bioaktif pada minuman fungsional yang ada di seluruh dunia. Yang tertinggi yaitu kandungan vitamin dan mineral, kemudian disusul oleh probiotik, kemudian omega 3, selanjutnya ada fiber atau serat, selanjutnya ada soy atau kandungan kedelai karena biasanya orang-orang vegetarian. Kemudian disusul oleh lain-lainnya seperti gula, kafein, protein, antioksidan, dan sejenisnya. Next, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Bahan-bahan yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pasar minuman fungsional sebagai berikut. Bisa dibalik. Oke, makasih. Pertama ada antioksidan. Antioksidan adalah molekul yang menghambat oksidasi molekul lain. Di sektor makanan dan minuman, konsumen antioksidan memiliki manfaat kesehatan seperti peningkatan kekebalan, penyakit jantung, dan pencegahan kanker dan umur panjang. Vitamin A, C, dan E juga diidentifikasi sebagai antioksidan. Oleh karena itu, minuman yang mengandung nutrisi ini adalah kandidat untuk klaim antioksidan.
Kandungan antioksidan dapat ditemukan dalam buah super, terutama muncul di segmen jus buah dari pasar minuman, termasuk delima, blueberry, acai, noni, acerola, dan manggis. Akan tetapi, semenjak adanya kandungan antioksidan dalam jumlah tinggi dalam polifenol di teh hijau, konsumen beralih ke teh hijau. Hal ini disebabkan teh hijau menawarkan pilihan dengan harga terjangkau untuk mendapatkan antioksidan daripada jus buah super yang seringkali dihargai dengan harga super premium atau premium. Next. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral relatif mudah didapat dari berbagai sumber makanan. Dalam dekade terakhir, ada banyaknya penekanan secara global pada kekurangan vitamin D. Risiko terutama lebih tinggi di antara anak-anak, dewasa muda, dan orang tua. Vitamin D terutama ditemukan dalam makanan dan minuman susu, dan larut dalam lemak. Vitamin B juga mendapatkan popularitas sebagai nutrisi energi karena dapat dimasukkan ke dalam dalam minuman energi sebagai salah satu komponen energi. Yang ketiga ada protein. Beberapa tantangan memasukkan protein dalam minuman adalah kurangnya kejernihan, viskositas tinggi, dan rasa yang tidak enak. Oleh karena itu, ekstrak protein yang jernih, rasa netral, dan dapat dimasukkan ke dalam minuman dengan pH rendah cenderung lebih banyak digunakan dalam minuman fungsional seperti minuman olahraga. Pada tahun 2011 diperkenalkan protein kedelai bening clarisoy. Clarisoy diklaim sebagai satu-satunya protein nabati yang menawarkan kejernihan dan nutrisi lengkap dalam minuman pH rendah. Bubuk hampir tidak berwarna, tidak memiliki rasa off atau bini kedelai, tahan panas, dan menghasilkan larutan dengan viskositas sangat rendah. Protein whey adalah jenis lain yang digunakan untuk meningkatkan kandungan protein minuman fungsional, tetapi memiliki masalah seperti denaturasi dan peningkatan kekeruhan pada minuman bening dengan pH rendah. Kedelai dapat menyebabkan aktivitas estrogenik dan goitrogenik pada mereka yang mengkonsumsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada omega 3. Asam lemak omega 3 dianggap asam lemak esensial karena tidak dapat dibuat sendiri. Kemudian omega 3 itu terdiri dari 3 jenis, yaitu eicosapentaenoic acid atau EPA, docosahexaenoic acid atau DHA, dan alpha-linoleic acid atau ALA. Asam lemak omega dapat mengurangi resiko penyakit jantung dengan menurunkan kadar trigliserida, menjaga kesehatan prenatal, mengurangi nyeri sendi akibat rheumatoid arthritis. Namun, kekurangannya dalam teknologi pangan fungsional adalah ketika digunakan sebagai bahan dalam minuman, asam lemak omega 3 rentan terhadap oksidasi yang mengakibatkan ketengikan. Masalah lain yaitu ketidakstabilannya dalam minuman berbasis air karena molekul lemak berukuran besar. Terus kemudian ada sumber omega 3, yaitu sumber omega 3 ada minyak ikan, biji rami, ganggang, chia, blackcurrant, cranberry, perilla, dan labu. Lalu ada probiotik. Probiotik didefinisikan sebagai sediaan mikroba yang mengandung sel hidup dan atau mati, termasuk metabolit yang dimasukkan untuk meningkatkan keseimbangan mikroba atau enzimatik pada permukaan mukosa untuk mensimulasikan kekebalan mekanisme. Nah, manfaat dari probiotik ini adalah mencegah gangguan penyakit gastrointestinal. Probiotik ini biasanya dimasukkan pada minuman-minuman yang berbasis susu, fermentasi, dan non-fermentasi. Contohnya itu kayak yogurt dan buttermilk. Tapi kekurangannya salah satu yang menjadi masalah dalam minuman pangan ini adalah viabilitas galoprobiotik yang dapat dipengaruhi secara negatif selama pemrosesan dan dosis yang tidak memadai. Harus ada jumlah kultur yang memadai dari tahap pembotolan hingga konsumsi konsumen, karena kondisi pemrosesan dan penyimpanan dapat berpengaruh secara negatif. Next. Kemudian ada serat. Serat ini dapat menjaga kesehatan jantung. Terus juga banyak ditemukan di minuman fungsional seperti jus jeruk, air putih, smoothie, dan minuman yogurt. Kemudian ada ekstrak teh hijau. Teh hijau mengandung 4 katekin, yaitu galactekin, epigalotekin,
epikatekin dan epigalotekin galat. Katekin mengandung antioksidan tinggi, khasiatnya dan sering dikenal sebagai teh flavonoid. Katekin ini dikatakan menawarkan manfaat kesehatan seperti mengurangi resiko penyakit Alzheimer, kanker tertentu, dan penyakit kardiovaskular dan mulut. Katekin memiliki antioksidan. Ekstrak teijo merupakan sumber alami kafein di banyak minuman non-alkohol selain teh, namun rasanya yang pahit sehingga membutuhkan teknologi untuk mengurangi rasa pahitnya. Bisa di next dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kafein. Kafein merupakan alkaloid santin kristal putih pahit yang bertindak sebagai obat stimulan. Kafein juga berperan sebagai pestisida alami yang melumpuhkan dan membunuh serangga tertentu yang memakan tanaman. Selain itu, kafein dikonsumsi oleh manusia dalam infus yang diekstraksi dari biji tanaman kopi dan daun semak teh. Kecenderungan makan makanan alami mendorong penggunaan kafein alami sebagai sumber stimulan dan dalam minuman. Selanjutnya ada ginseng. Jadi penggunaan ginseng diklaim menawarkan manfaat kesehatan seperti meningkatkan kekebalan tubuh, pencegahan kanker, dan antioksidan. Selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya itu ada masalah kesehatan yang dapat ditangani dengan menggunakan minuman fungsional. Yang pertama, minuman fungsional dapat menurunkan berat badan. Rasa kenyang adalah salah satu strategi penting untuk minuman fungsional. Penggunaan polidextrosa glukosa rantai bercabang, rendah kalori, yang mana merupakan polimer yang sulit dicerna di saluran cerna bagian atas. Dan sebagai hasilnya menunjukkan sifat seperti serat. Nah, yang mana hal ini dapat mengurangi asupan makanan jangka pendek. Kemudian, minuman fungsional juga dapat mengatasi diabetes tipe kedua dan kesehatan jantung. Mengkonsumsi sterol melalui minuman non-lemak seperti jus dapat menurunkan kolesterol LDL, yang mana jenis ini dianggap sangat buruk ya bagi kesehatan jantung. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga disebut-sebut sebagai bahan yang bermanfaat dalam menurunkan risiko diabetes dan CVD. Misalnya konsumsi kacang kuning dikaitkan dengan pengurangan insulin puasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masalah selanjutnya yang dapat ditangani oleh minuman fungsional itu untuk meningkatkan energi. Nah, pada orang dewasa yang berusia di atas 35 tahun itu cenderung bisa back ke slide sebelumnya. Maaf, bisa back ke slide sebelumnya nggak? Ya, jadi pada orang dewasa yang berusia 35 tahun ke atas itu cenderung mendapatkan energi itu dari minuman yang berkafein, yang dari kopi. Sedangkan untuk mereka yang berusia 18 sampai 34 tahun itu cenderung lebih menyukai minuman berenergi. Lalu masalah yang keempat itu untuk menghilangkan stres. Bahan utama yang digunakan dalam minuman berenergi kalau di Amerika Serikat itu contohnya itu L-theanin, akar kava, melatonin, dan juga akar valerian. Bisa di next. Lalu masalah selanjutnya itu untuk meningkatkan kecantikan. Cosmetical, nutracosmetical, dan skin vestible menggambarkan produk dengan nutrisi yang cepat diserap ke dalam aliran
darah untuk meningkatkan kecantikan. Contoh-contoh dari minuman itu ini dapat lihat di sini yang lagi rame banget di kalangan perempuan itu ada minuman kolagen, lalu ada teh hijau dan juga ada minuman bervitamin esensial itu contohnya C1000. Bisa di next. Lalu ada teknologi pengolahan minuman fungsional. Di sini ada dua, ada enkapsulasi dan juga proses bertekanan tinggi. Enkapsulasi ini untuk menangani masalah-masalah seperti minuman fungsional yang mengandung banyak bahan yang rentan terhadap kerusakan, lalu minuman yang memiliki beberapa bahan yang dapat bereaksi dan kehilangan potensi saat berinteraksi dengan komponen, bahkan minuman fungsional yang memiliki bau bahan aktif dan kurang kompatibilitas dengan media minuman. Enkapsulasi sendiri adalah metode pemrosesan optimal yang digunakan untuk bahan-bahan yang cenderung memburuk dengan adanya oksigen atau cahaya, seperti minyak ikan dan juga vitamin. Ia didefinisikan sebagai penggabungan bahan makanan, enzim, sel, atau bahan lain dalam kapsul dengan diameter sekitar 5-300 meter. Nah, kenapa dipilihnya itu kapsul? Karena kapsul ini memiliki partikel yang berukuran sangat kecil sehingga mudah larut dalam air dan tidak menghasilkan efek visual. Lalu yang kedua itu ada proses bertekanan tinggi, di mana tekanan yang diberikan itu hingga 87.000 PSI pada minuman dengan atau tanpa penambahan panas untuk mencapai inaktivasi mikroba. Minuman yang diproses dengan proses tekanan tinggi ini menghasilkan rasa, tekstur, dan nutrisi yang lebih segar. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada pengemasan dari minuman fungsional. Pengemasan minuman fungsional itu dapat berfungsi ganda. Yang pertama sebagai alat pemasaran dan yang kedua untuk menghadirkan inovasi fungsional melalui kemasan tersebut. Yang pertama pelabelan kemasan sebagai alat pemasaran. Kemasan adalah salah satu alat terbaik untuk mengkomunikasikan fungsional positioning dari minuman fungsional tersebut kepada konsumen. Di Amerika Serikat, lebih dari 60% konsumen memperhatikan klaim kesehatan dan nilai gizi pada kemasan dari minuman fungsional. Oleh karena itu, kemasan merupakan alat yang terbaik dalam sebagai salah satu alat pemasaran maupun pengkomunikasian produsen dengan konsumen. Yang kedua itu untuk menghadirkan inovasi fungsional melalui kemasan. Kemasan juga dapat menjadi media yang digunakan untuk menawarkan kebaruan atau inovasi fungsional kepada konsumen. Contohnya itu tren baru dalam air fungsional untuk menyimpan bahan di dalam tutup botol dalam bentuk kering yang kemudian akan dilepaskan pada saat dikonsumsi. Next. Selanjutnya itu ada pertimbangan pemasaran dari minuman fungsional. Yang pertama itu adalah harga. Harga merupakan pertimbangan penting dalam menjual minuman apapun kepada konsumen. Secara umum, minuman nutraceutical atau minuman fungsional ini memiliki harga yang premium karena biaya pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang eksklusif sehingga harganya pun relatif tinggi. Oleh karena itu, upaya pemasaran harus difokuskan untuk mengkomunikasikan proposisi nilai minuman. Contohnya seperti minuman fungsional yang diposisikan untuk penurunan berat badan atau diet yang menggarisbawahi kemungkinan untuk penghindaran penyakit terkait obesitas, yang tentunya memerlukan harga atau memerlukan biaya yang mahal dalam produksinya. Pertimbangan yang kedua yaitu adalah hindari membuat klaim yang tidak masuk akal seperti penurunan berat badan dalam 1 minggu. Nah, klaim-klaim yang kita
klaim-klaim yang kita tawarkan kepada konsumen itu harus didasarkan pada penelitian-penelitian. Jadi tidak semata-mata untuk menarik konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga adalah kesempatan penggunaan. Kesempatan penggunaan ini adalah alat pemasaran lain untuk meningkatkan konsumsi minuman fungsional di kalangan konsumen. Contohnya itu beberapa merek dari minuman fungsional yang dapat menggambarkan penggunaannya gitu, seperti smoothies yang penggunaannya itu digunakan dalam waktu makan siang sebagai pengganti makanan bagi pengguna diet. Terus pertimbangan pemasaran selanjutnya itu penapian dosis pada kemasan. Nah, karena banyak minuman fungsional yang mengandung bahan bioaktif, sehingga perlu adanya penapian dosis yang dicantumkan pada kemasan, sehingga konsumen itu mengetahui dosis bahan bioaktif yang terdapat pada minuman fungsional, sehingga ketika konsumen mengonsumsi minuman tersebut itu tidak overdosis dan yang dapat berbahaya bagi kesehatan konsumen itu sendiri. Contohnya dalam minuman berenergi yang jika dikonsumsi berlebihan itu akan menimbulkan risiko keracunan kafein, sehingga perlu adanya penapian dosis pada kemasan. Bisa di next. Selanjutnya itu ada kesimpulan, minuman fungsional memberikan banyak keuntungan bagi produsen minuman, namun keberhasilan produk akhir atau minuman fungsional ini tergantung pada perencanaan yang cermat sehubungan dengan tren konsumen saat ini terhadap berbagai klaim fungsional, sehingga perlu adanya edukasi tentang inovasi bahan fungsional kepada konsumen.